Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas sedikit tentang yang namanya ER diagram atau Entity Relationship Diagram. Kita akan bahas gimana sih merepresentasikan struktur data aplikasi dalam bentuk ER diagram. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang konsep penting dalam dunia informatika, yaitu konsep entitas. Oke, entitas. Ingat-ingat ya, entitas. Ini akan sangat sering teman-teman pakai di berbagai jenis bidang pekerjaan, seperti ngobrolin tentang database, bikin database, ngerancang database, menggunakan database, membuat atau merancang kode pemrograman, menggunakan prinsip-prinsip object oriented programming dan sebagainya. Jadi ingat ya, nama kata kuncinya adalah entitas. Oke, jadi di dunia informatika, entitas itu representasi objek yang terdapat pada berbagai bagian ya. Bisa ada di proses bisnis, ada di fitur, ada di user interface, maupun bagian dari algoritma dari produk informatika yang kita bangun. Kita menentukan entitas sebenarnya untuk memudahkan kita merancang, merencanakan, menganalisis, mengembangkan kode, mengevaluasi kode dari produk digital kita. Penggunaan entitas ini di bidang informatika paling banyak digunakan itu di dua hal, database dan pemrograman berorientasi objek. Dan dua ini juga adalah pondasi banyak sekali produk digital. Sekarang kita lihat hampir semua produk digital itu pasti menggunakan database dan biasanya menggunakan library-library maupun ditulis menggunakan kode pemrograman dengan prinsip object oriented programming atau pemrograman berbasis objek. Jadi kalau nanti teman-teman juga menggunakan berbagai library untuk berbagai kebutuhan, mulai dari multimedia, AI, big data, data science, cyber security, dan lain-lain, itu banyak sekali library yang ditulis menggunakan paradigma object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek yang di dalamnya itu berbasis entitas. Begitupun dengan database. Teman-teman main Mobile Legend, itu di dalam Mobile Legend, di dalamnya itu penuh dengan entitas. Entitasnya digunakan sebagai struktur tabel database maupun digunakan sebagai kode pemrograman. Ini contoh-contoh entitas ya. Misalnya untuk di user interface nih, teman-teman kalau lihat aplikasi-aplikasi seperti Gojek, Instagram, atau webnya Tokopedia, atau aplikasi YouTube, Netflix, dan sebagainya, itu teman-teman bisa lihat di user interface-nya, di desainnya ya, itu kan suka ada misalnya keranjang, terus suka ada bagian konten, ada tombol play. Entitas bisa mewakili user interface dari kode program front end. Ini contohnya ya, bisa teman-teman lihat di sini ya. Misalnya ada keranjang belanja, itu nanti kita wakili sama entitas. Pemesanan, itu jadi entitas data. Tadi keranjang belanja itu entitas user interface. Lalu di Mobile Legend ada hero. Hero di Mobile Legend ini bisa jadi entitas yang merepresentasikan data di database. Karena kan di database-nya Mobile Legend tuh ada berbagai macam hero ya. Lalu hero juga bisa digunakan sebagai entitas user interface. Di gamenya Mobile Legend kan banyak hero-nya, terus banyak yang biasalah prajurit-prajurit, itu semua juga kan entitas, tapi yang digunakan di pemrograman user interface-nya gitu ya, tampilannya. Hero juga bisa dipakai sebagai entitas dari fitur, dari fitur-fiturnya. Misalnya hero yang sedang kita mainkan nyawanya berkurang berapa, terus kayak dia nambah senjata atau enggak, senjatanya nambah atau enggak, ada skillnya apa aja yang bisa digunakan. Jadi hero di Mobile Legend dia entitas yang bisa dipakai di berbagai tempat gitu ya.
Lalu contohnya jendela video di dalam aplikasi YouTube kan teman-teman ketika buka YouTube ada tuh objek jendela videonya. Lalu videonya sendiri jadi entitas data di database yang mewakili data dari tiap video. Ya di YouTube, ya di Netflix, itu di dalam database-nya tuh ada tabel yang kurang lebih namanya mungkin beda-beda ya, tapi secara umum aplikasi-aplikasi penayang video itu di database-nya punya entitas video. Isinya apa? Ya isinya kumpulan data semua video. Kalau aplikasi-aplikasi seperti media sosial seperti Instagram dan Twitter atau X, biasanya di database-nya ada entitas yang ya namanya kalau di Indonesia kan namanya adalah postingan gitu ya, yang mewakili berbagai postingan dari si user. Nah, coba sekarang teman-teman resapi dulu. Jadi ternyata entitas itu bisa dipakai di banyak penggunaan ya. Sekali lagi ada di UI atau user interface, ngoding user interface, ngoding fitur, merancang database, itu kita bisa pakai entitas, memanfaatkan entitas. Lalu selanjutnya di dalam lingkup basis data, gimana sih penggunaan entitas untuk merepresentasikan struktur data? Jadi kalau di dalam lingkup database, entitas itu mewakili objek-objek satuan data. Tabel di database itu mewadahi objek-objek data yang sama. Makanya nanti ketika teman-teman mempelajari mata kuliah terkait database, entitas ini di dalamnya ada misalnya kayak merepresentasikan penduduk. Ada entitas, ada tabel yang namanya tabel penduduk, ada tabel yang namanya tabel rumah. Ya, isinya itu semua rumah. Kalau penduduk berarti isinya objek-objek penduduknya gitu ya, ada siapa aja. Ini contoh-contoh entitas ya. Jadi kalau di aplikasi ojek online, kita bisa lihat nih. Coba di aplikasi ojek online, kita imajinasikan ya, aplikasi ojek online, ada Gojek, ada Grab. Itu kira-kira data yang paling banyak itu data apa? Kita bisa lihat salah satunya adalah data pemesanan ya, atau orderan. Orderan itu terjadi setiap saat. Satu pengguna bisa selama hidupnya itu order sampai di atas 50 kali order. Artinya data tiap orderan pengguna ini tercatat di database. Kita bisa bayangkan di aplikasi-aplikasi ojek online itu di dalam database-nya ada tabel yang namanya pemesanan. Mungkin pakai bahasa Inggris biar agak orang-orang developer yang berbahasa Inggris juga ngerti gitu ya. Jadi misalnya orders atau pemesanan. Lalu di aplikasi ojek online tentu ada data pengguna, entitas pengguna. Di database-nya tabel pengguna. Lalu ada tabel pengendara. Lalu karena ada GoFood atau Shopee Food, maka pasti ada entitas restoran. Di mana nanti di database-nya isinya itu adalah restoran-restoran yang ada. Lalu game Mobile Legend. Ini teman-teman pasti paling apal soal game Mobile Legend. Di game Mobile Legend tentu teman-teman tahu begitu pertama kali login maka ada entitas user. Teman-teman sebagai user, di mana satu user itu bisa beli atau memiliki banyak hero ya. Dan tiap hero ini juga kita bisa beli skinnya gitu ya. Terus tiap user itu bisa bikin match yang nanti diikuti banyak user karena mau tanding gitu kan. Dimana ketika sedang match ini, tiap user itu punya data hero tersendiri. Jadi hero yang dipakai hero kita, keadaan hero kita ketika match hari ini sama yang match kemarin, sama yang jam tadi pagi, itu kan beda ya statusnya ya. Mungkin di yang jam tadi pagi hero kita lebih sering kalahnya, tapi hero kita yang ada yang dimainkan sekarang itu lebih sering menang. Maka tentu di sini juga datanya jadi banyak ya. Jadi ada match user, ada match user hero. Karena tiap match itu usernya beda-beda dan keadaan dari tiap user di tiap match juga beda. Misalnya di match yang kemarin saya menang
3 kali misalnya, tapi di hari ini saya cuman menang sekali. Maka dari itu di database-nya pun beda gitu ya. Lalu kalau di online banking ada pengguna, ada rekening, ada transaksi. Lalu di Instagram ada entitas pengguna, ada entitas yang merepresentasikan followernya dari pengguna, ada entitas yang merepresentasikan postingan, gambar-gambar yang kita post, lalu komentar dari postingan. Kita sebut di sini postingan komentar karena komentarnya ini bukan sekedar komentar tapi komentar bagian dari postingan. Lalu ada rating atau penilaian, maka butuh ada struktur di database untuk mewadahi penilaian dari setiap postingan. Seperti itu. Coba teman-teman ini lagi ya, diinternalisasi lagi ya, diingat-ingat lagi. Ini contoh-contoh entitas. Jadi sebenarnya tidak sulit gitu ya menebak ada entitas apa aja sih di program kita atau di organisasi kita. Jadi gimana cara menentukan entitas dari sebuah sistem? Nah, kita bisa menentukan entitas dari sebuah sistem lewat 2 cara utama. Yang pertama itu kita menentukan entitas dari sebuah sistem berdasarkan SOP atau aturan-aturan organisasi. Jadi kita di sini belum punya aplikasi, tapi kita udah punya organisasi atau perusahaan yang sudah punya aturan-aturan tertentu. Misalnya ada direktur, ada berbagai macam posisi, tiap posisi punya job desk. Misalnya kalau posisinya sebagai operator dari traktor misalnya, maka tiap hari dia harus ngelog atau mencatat dia bekerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, dia memindahkan berapa barang. Kalau itu misalnya di minimarket, maka kasir itu mencatat setiap transaksi. Jadi peristiwa-peristiwa seperti ini itu udah bagian dari proses bisnis atau SOP organisasi atau perusahaannya. Makanya database itu tidak melulu tentang membangun aplikasi. Ada juga di beberapa tempat di mana kita belum punya sumber daya untuk bangun aplikasi, tapi kita butuh penyimpanan dan pengelolaan data, maka kita membangun database tanpa harus bikin aplikasi gitu ya. Yang di database ini merepresentasikan seluruh data dari perusahaan. Kita taunya dari mana itu data perusahaan, kita bisa lihat SOP yang dimiliki perusahaan tersebut. Contohnya kalau di organisasi perguruan tinggi, kan ada struktur perguruan tinggi, fakultas, jurusan, dosen, mata kuliah, kelas. Lalu ada aturan seperti ini, bisa teman-teman lihat. Misalnya tiap perguruan tinggi punya aturannya juga unik ya. Jadi kayak perguruan tinggi itu setidak-tidaknya pasti punya 1 fakultas. Nggak ada perguruan tinggi yang fakultasnya jumlahnya 0 misalnya ya. Misalnya ini aturan dari kementerian seperti itu. Jadi ketika kita menentukan entitas, kita juga mendata aturannya tuh ada kayak gimana aja sih. Ini konsep yang penting banget ya teman-teman. Di sini kita menganalisis proses bisnis dari organisasi atau perusahaan. Ini enggak coding ya, ini kita bukan lagi coding, tapi kita ada di tahap analisis. Ini tahap sekali lagi yang sangat penting. Oke, di sini misalnya tiap jurusan, itu jurusan bisa berdiri. Biar jurusan bisa berdiri, maka dia butuh setidak-tidaknya 1 dosen. Seperti itu. Lalu setiap jurusan setidak-tidaknya memiliki 1 mata kuliah. Jadi berdasarkan aturan tadi kita bisa tentukan ada entitas apa aja. Oh, ada perguruan tinggi, ada fakultas, ada jurusan, ada dosen, ada mata kuliah, ada kelas. Selanjutnya kita bisa, kalau tadi caranya dengan menentukan SOP organisasinya dulu, kita menentukan ada aturan-aturan apa aja sih di organisasi tersebut. Yang kedua adalah lewat user story ataupun use case dari rancangan fitur aplikasi yang ingin dibuat. Kadang kita butuh database bukan gara-gara kita punya organisasi atau kita kerja di satu perusahaan ya. Kadang kita sendiri juga pengen bikin produk kita sendiri yang ya udah ini game atau aplikasi sederhana atau aplikasi kompleks. Tapi si aplikasi ini tuh butuh nyimpen data.
Nah, kalau kasusnya gini, maka strateginya kita data dulu. Mau ada fitur apa aja sih si aplikasi ini? Bisa berdasarkan user story-nya gitu ya. Misalnya ada user story A, B, C. Ini ada user story-nya 1, 2, 3, 4. Ini contohnya aplikasi pengingat amanah. User story-nya pengguna bisa mendaftarkan dan memberi tenggat deadline pada amanah, bisa mengubah status amanah dan sebagainya. Jadi dari user story di atas kita bisa lihat, ini contohnya James ya, James ingin bikin aplikasi pengingat amanah. Maka dari user story di atas kita bisa lihat bahwa James perlu untuk 4 user story, maka James butuh bikin minimal 3 entitas. Entitas amanah ini akan dipakai untuk user story 1, user story 2, user story 3. Lalu entitas kategori amanah ini digunakan pada user story 3. Entitas pengguna digunakan di user story 4, user story 1 gitu ya. Ini contohnya. Apa itu atribut entitas? Jadi entitas itu kan objek-objek pentingnya ya. Ada pengguna, ada fakultas, ada jurusan. Nah, atribut entitas itu atribut yang dimiliki oleh entitas tersebut. Jadi kalau mahasiswa, atributnya ada NIM, nama lengkap, email, tahun masuk. Kalau hero di Mobile Legends ada ID, name, type, default stats misalnya. Terus postingan, ada ID postingan, ID pembuat postingan dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke hubungan antar entitas atau entity relationship. Jadi entity relationship adalah representasi dari hubungan antar entitas. Contohnya misalnya tiap satu mahasiswa akan registrasi pada beberapa kelas dalam satu semester. Di sini ada entitas mahasiswa, entitas kelas, entitas semester. Lalu tiap satu jurusan punya beberapa dosen. Ada hubungan entitas jurusan dengan dosen dan sebagainya. IR bisa direpresentasikan dalam diagram menggunakan notasi entity relationship diagram. Ada beberapa jenis juga cara representasinya. Jadi kamu bisa buat IR diagram menggunakan pensil dan pulpen di kertas ataupun menggunakan tool seperti Mermaid.js, Diagrams.net, DB-Diagrams.io dan lainnya. IR diagram ini akan sangat membantu teman-teman untuk merancang database. Jadi nggak usah ngoding atau bikin perintah dulu ke database-nya. Teman-teman rancang dulu entity relationship diagramnya. Contohnya ketika misalnya mau bikin aplikasi ala Gojek dengan database PostgreSQL, IR diagram ini akan memudahkan membuat struktur tabel dalam database-nya. Oke, di sini nanti teman-teman bisa lihat. Jadi link ini akan saya taruh di bawah video ini. Jadi di link ini teman-teman bisa lihat beberapa contoh entity relationship diagram. Contoh kalau ojek online ya, bisa lihat di sini. Pengguna tiap pengguna bisa bikin 0 atau lebih pemesanan. Di sini ada notasinya. Di sini ada kalau ini bulat dan ini cakar ayam artinya 0 sampai banyak. Pengguna bisa membuat pemesanan. Pengguna bisa membuat 0 sampai banyak pemesanan. Tapi tiap satu pemesanan itu mesti harus punya satu pengguna dan hanya bisa satu pengguna. Jadi di sini 1, 1. Jadi notasinya itu sebenarnya cuma 1, 0 dan banyak gitu ya. Kalau pemesanan kan nggak bisa ada pemesanan ojek online tapi nggak ada penggunanya. Jadi mau nggak mau harus ada satu pengguna. Dan nggak bisa juga penggunanya lebih dari satu. Satu pemesanan, satu order itu untuk satu pengguna. Begitupun dengan pengendara. Satu pengendara, maksudnya gini ya. Satu pengendara itu bisa melayani 0 sampai banyak pemesanan. Kenapa bisa 0? Lagi-lagi ini tergantung proses bisnis, tapi kita bisa lihat kalau ada pengendara baru di ojek online, itu tentu pertama kali dia jadi pengendara, dia belum pernah melayani pemesanan. Maka pengendara ini boleh punya 0 pemesanan. Tapi tiap satu pemesanan cuman boleh punya satu pengendara. Makanya di sini lambangnya satu gitu ya.
Ini contoh Mobile Legend, teman-teman bisa lihat sendiri. Mungkin nanti teman-teman juga bisa update ya yang Mobile Legend ini, karena saya juga lupa-lupa ingat. Tapi yang pasti di sini itu ada player. Lihat di sini ya, ada hero. Ini entitas-entitas utama. Tiap hero itu punya speciality. Jadi kita bikin tabel baru, satu hero, satu speciality. Tapi kalau ternyata bisa lebih, coba di teman-teman ubah aja ya. Kalau yang saya tahu sih satu hero itu cuman punya satu speciality, tapi satu hero bisa minimal punya satu skill dan dia bisa punya banyak skill. Lalu tiap hero minimal punya satu skin. Ini ada tandanya ya. Ini ada tanda di sini, ada tanda satu ke banyak. Tiap hero itu pasti, hero tuh pas awal muncul pasti dia punya skin defaultnya. Nanti baru muncul skin-skin yang bisa dibeli gitu kan. Lalu tiap player ini tuh bisa punya lebih dari satu hero. Tapi hero-nya hero yang khusus buat si player ini gitu ya. Jadi kayak estetnya Insan dengan estetnya James itu estet yang berbeda. Oke, kita ada player hero dan tiap hero yang kita punya itu bisa punya skin sendiri juga. Oke, ini hubungannya. Hero skin itu, tiap hero skin itu bisa jadi dipakai oleh banyak player. Iya ya. Kayak misalnya hero Estes gitu yang lagi skin apa gitu ya. Itu mungkin yang pakai ada jutaan orang. Makanya satu hero skin dipakai setidak-tidaknya satu atau banyak. Ini mungkin harusnya 0 ya, karena mungkin aja ada hero skin baru yang belum pernah dipakai. Nanti tiap player bisa bikin match, tiap match ada partisipannya. Satu player bisa bikin 0 sampai banyak match dan sebagainya ya. Match partisipan ini nanti yang berpartisipasi itu si playernya, lalu tiap player itu meregistrasikan hero skin yang ingin ikut diadu gitu ya. Kan yang diadu itu bukan hero ya, tapi udah hero skinnya ya. Nah ini contohnya lah, saya gambarkan Mobile Legend biar teman-teman ingat kembali gitu. Ini belum selesai, teman-teman bisa selesaikan ini. Ini kalau diselesaikan akan jadi sangat besar gitu. Ya terakhir ini mungkin informasi akademik, sistem informasi akademik perguruan tinggi. Sudah kebayang mungkin ya, fakultas punya jurusan. Tiap jurusan bisa punya satu atau lebih mahasiswa, satu atau lebih dosen, satu atau lebih mata kuliah. Nanti ada yang namanya kelas, di mana tiap kelas ini mewakili satu mata kuliah, hanya diampu oleh satu dosen. Ini lagi-lagi tergantung proses bisnisnya. Ada kelas yang bisa diampu beberapa dosen sekaligus. Ada juga yang saklek, tergantung kampus ya, aturannya beda-beda. Jadi struktur IR diagram itu yang benar itu ya yang sesuai dengan organisasinya masing-masing. IR diagramnya Grab sama Gojek itu beda, belum tentu sama. Meski kalau dari fitur buat pengguna sih mirip-mirip. Nah oke ya teman-teman, kita udah bahas semuanya. Dan kalau teman-teman pengen lihat gimana nih bikin kode seperti ini, saya pakai Mermaid. Karena Mermaid itu bisa ditulis di GitHub atau GitLab. Teman-teman bisa lihat source code-nya di sini. Cara saya menulis diagram tadi seperti ini, terdokumentasi semuanya. Oke, mungkin segitu aja diskusi kita hari ini ya, nggak lama-lama. Yang penting di sini teman-teman bisa meresapi gimana, apa sih entitas itu di dunia informatika. Ke depan teman-teman akan sering bertemu dengan yang namanya konsep entitas. Utamanya dipakai di dua, apa aja? Yang satu database, yang kedua adalah object oriented programming. Dua-duanya kepake banget untuk bikin segala rupa teknologi informasi. Terus kita representasikan hubungan antar entitas dalam bentuk entity relationship diagram yang akan kita gunakan nanti untuk merancang tabel database. Kayak di sini kalau fakultas, berarti ya tabelnya nanti tabel fakultas. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman video ini. Kalau ada teman-teman butuh kebingungan, atau teman-teman stuck, atau nggak ngerti, atau teman-teman mau ada usulan atau protes atau saran, kritik dan sebagainya, bisa ditulis di komentar. Source code juga saya simpen di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.